Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Sufi besar Ibrahim bin Adham melakukan ibadah haji, dan beliau berniat setelah melakukan ibadah haji di Tanah Haram melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah bermunajat di Tanah Haram di Makkah Al-Mukarramah, beliau akan melanjutkan ke Palestina karena perjalanan yang sangat jauh, bahkan dalam riwayat sampai 3-4 bulan, sehingga beliau mampir di toko untuk membeli kurma sebagai bekalnya perjalanan ke Palestina. Lantas apa yang terjadi? Perlu diketahui, Ibrahim bin Adham itu setiap berdoa kepada Allah selalu diijabah, selalu dikabulkan. Ketika membeli kurma untuk bekal ke Palestina, apa yang terjadi? Ibrahim bin Adham melihat ada satu kurma di samping timbangan. Beliau tahunya bahwa kurma itu sudah masuk dalam hitungan, tapi ternyata beliau makannya, dan apa yang terjadi? Ternyata kurma yang jatuh di samping timbangan itu sudah tidak terhitung dan termasuk bukan haknya. Apa yang terjadi ketika beliau melanjutkan dari Tanah Haram ke Masjidil Aqsa? Dan di Masjidil Aqsa, di bawah kubah Sakhra, beliau bermunajat kepada Allah. Karena kewalian beliau bisa mendengar ada malaikat yang lagi berbincang, 2 malaikat di atas masjid. Perbincangan 2 malaikat itu apa? Malaikat pertama bilang, "Oh, itu ada Ibrahim bin Adham, hamba Allah, kekasih Allah yang doanya selalu diijabah. Setiap meminta kepada Allah selalu dikasih apa yang dimintanya." Lantas malaikat satunya menimpali, "Oh, sekarang Ibrahim bin Adham itu ketika dan kalau mau minta, maka doanya sudah tidak ijabah lagi. Karena apa? Karena memakan 1 butir kurma ketika mau perjalanan menuju Masjidil Aqsa." Mendengar obrolan 2 malaikat di atas masjid itu, Ibrahim bin Adham langsung bergegas kembali ke Tanah Haram, ke Makkah Al-Mukarramah. Kembali untuk apa? Padahal perjalanannya sangat jauh. Kembali untuk meminta halal 1 butir kurma, sehingga doanya gara-gara makan 1 butir kurma yang tidak sengaja beliau makan menjadi terhijab doanya. Ketika sudah kembali ke Tanah Haram, ke Mekah, apa yang terjadi? Beliau mencari pedagang yang 3-4 bulan yang lalu itu beliau beli. Apa yang terjadi? Di pojokan kota, Ibrahim bin Adham sudah tidak melihat lagi orang tua yang pernah menjual kormanya, tapi ada anak muda yang sedang menjual korma. Lantas dengan niat bertanya dan memastikan kemana orang tua yang pernah menjual korma yang pernah saya beli dan pernah saya makan 1 butir kormanya, Ibrahim bin Adham bertanya bahwa pedagang yang ditanyakan sudah wafat. Anak muda itu menjawab pertanyaan itu, "Orangnya sudah wafat dan saya anaknya." Lantas Ibrahim bin Adham menyampaikan, "Baiklah, kalau kamu anaknya, saya minta ridho, saya minta halal dengan saya beli 1 korma yang sudah pernah saya makan, karena ternyata 1 korma itu menjadikan kotor hati dan juga menjadikan doa saya tidak ijabah lagi." Lantas pemuda penjual korma itu menjawab, "Mungkin saya ridho dan saya mengikhlaskan, tetapi bapak saya punya anak 11. Bisa saja saya ikhlas, saya menghalalkan, tapi kakak saya belum tentu." Akhirnya karena kehati-hatian Ibrahim bin Adham dan tidak ingin 1 butir korma dan makanan apapun yang masuk ke dalam dagingnya ada makanan yang haram, beliau mendatangi semua anaknya yang berjumlah 11 itu untuk meminta halalnya. Apa yang terjadi? Setelah meminta halalnya, meminta ikhlasnya, Ibrahim bin Adham melanjutkan ke Palestina, kembali ke Masjid Aqsa.
Ketika sudah sampai ke Palestina, bermunajat dan taqarrub kepada Allah, dua malaikat yang lagi ngobrol pun ngobrol kembali, bercengkrama kembali, dan Ibrahim bin Adham mendengarnya. Oh, kata malaikat satunya, itu Ibrahim bin Adham sudah datang lagi. Orang yang sekarang doanya sudah tidak ijabah lagi. Kata malaikat satunya menimpalinya. Sekarang Ibrahim bin Adham doanya sudah diterima dan diijabah kembali karena sudah mendapatkan halalnya satu butir kurma yang pernah dia makan ketika beli di tanah haram yang lalu. Apa makna dari pelajaran kisah ini? Bahwa jangan sampai makanan yang masuk atau minuman yang masuk ke tubuh kita itu makanan-makanan yang haram, itu makanan-makanan yang syubhat. Karena apa? Karena itu akan menjadikan hati kita kotor. Karena itu akan menjadikan hijab atau penutup atau menjadikan tabir kita kepada Allah ketika kita sebagai hamba berdoa kepada Sang Khalik. Maka dari itu, supaya mungkin sebagai orang tua ketika menyekolahkan anaknya, supaya anaknya menjadi anak yang baik, anak yang pintar, kasihlah makanan-makanan yang halal dari rezeki yang halal, termasuk kita sendiri. Jangan sampai kita makan barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram, yang bisa menjadikan hati kita kotor dan bisa menjadikan kita jauh dengan Allah karena makanan-makanan itu. Semoga kita terjaga dan kita bisa menjaga dari makanan-makanan yang diharamkan dan makanan-makanan yang tidak baik, sehingga kita bisa menjadi hamba yang berkualitas, yang dekat dengan Allah, yang bisa mencintai kepada Nabi Muhammad SAW dan juga bisa mengasihi, bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.